Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aura Nur Azizah, mahasiswi psikologi semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menyampaikan dakwah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi dakwah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita semua umat muslim. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sobatnya, dan semua pengikutnya. Nah, dakwah yang saya akan sampaikan yaitu berjudul Keutamaan Ikhlas. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaka wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta wa yahbatanna amaluka wa la takunama minal khosirin." Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Nah, dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Dan syaitan pun berkata, Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fi ardi wala ugwiyannahum ajmain. Yang artinya, ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah segala yang tampak di bumi, dan aku akan sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu dari antara mereka yang ikhlas. Nah, seseorang yang ikhlas itu ibaratkan orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat, pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikapnya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, dan kemunduran. Dengan demikian, muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benarnya kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla." Nah, karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain beliau berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik." Nah, dari beberapa contoh hadis yang sudah saya sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, itu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Nah, lalu adapun ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu yang pertama, terjadi dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bersama manusia atau sendiri. Nah, disebutkan dalam hadis, "Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu, tapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharapkan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu yang kedua itu senantiasa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang-orang lain, baik ada pujian ataupun celaan. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang ria memiliki beberapa ciri. Orang yang ria memiliki beberapa ciri. Malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin kurang jika dicela. Lalu yang ketiga, selalu menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, berikutnya itu ada pengelompokan ikhlas. Yang pertama ada ikhlas mubtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia, maka ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan. Ia melaksanakan sholat tahajud dan bersedekah karena ingin usahanya berhasil. Yang kedua ada ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya serta keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, takut neraka, dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Nah, ibadah seorang abid ini cenderung berkesinambungan
cenderung berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan segera atau mudah ya, dan mana yang bisa diakhirkan, yaitu muasa. Nah, serta yang penting dan lebih penting, ia menganggap semua ibadah itu adalah sama. Lalu yang ketiga, ikhlas muhib, yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau takut neraka. Semuanya dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah dan mengagungkannya. Lalu yang keempat ini ada ikhlas arif, yaitu orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan Allah. Ia merasa bahwa yang beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas kehendak Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.